Suatu hari Malik bin Dinar, seorang nama besar dalam sejarah kita, melihat seseorang yang sholatnya buruk, mungkin rukunnya bermasalah atau wajib-wajib sholatnya bermasalah. Sholat orang ini tidak baik, tidak sempurna, mungkin ada cacat. Lalu ketika Malik bin Dinar melihat hal tersebut, beliau menyampaikan, ma'arhamani bi'iyalihi, aku benar-benar kasihan dan sayang kepada keluarganya, aku benar-benar kasihan dan iba kepada keluarganya. Lalu orang sekelilingnya pun bertanya-tanya, mereka mengatakan, faqilalah ya Aba Yahya, wahai Malik bin Dinar, yusi'u hadha salatahu wa tarhamu iyalahu, orang ini sholatnya berantakan, tapi mengapa engkau kasihannya kepada keluarganya? Ini orang ini yang sholat berantakan, tapi kenapa engkau memberikan penekanan kepada keluarga orang tersebut? Lalu apa kata Malik bin Dinar? Innahu kabiruhum minhu yata'allamun. Ya, orang ini bermasalah sholatnya, tapi kita perlu ingat bahwa orang ini adalah kepala keluarga. Orang ini contoh bagi istri dan anak-anak. Orang ini contoh bagi cucu kalau dia sudah punya cucu, bagi anak jika dia sudah punya anak, bagi istrinya, bagi keluarganya. Wa minhu yata'allamun, dan keluarganya akan belajar dari dia, akan menirunya, akan mencontohnya. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk, kecuali Allah berkehendak lain. Hadirin Allah muliakan, ulama menjelaskan riwayat di atas bahwa betapa besarnya kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada istri dan anak-anaknya jika dia memberikan contoh hal yang buruk, jika dia meninggalkan perintah dan larangan, jika dia meninggalkan perintah dan ketika dia menjalankan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini angle yang sering kita lupakan. Kita berpikir ketika kita melakukan dosa itu sebatas berhenti pada diri kita. Kita lupa ketika kita punya keluarga, ketika kita punya istri, ketika kita punya anak, apalagi cucu, kita berjalan di atas permukaan bumi ini bukan sebagai seorang satu personal, tapi kita berjalan dan hidup sebagai seorang contoh. Menjadi seorang suami adalah menjadi seorang contoh, menjadi ayah adalah menjadi seorang contoh. Istri dan anak-anak akan melihat bagaimana iman dari kepala keluarga mereka. Istri dari anak-anak akan melihat bagaimana kedalaman akidah kepala keluarga mereka. Istri dan anak-anak akan melihat bagaimana sholat kepala keluarga mereka, bagaimana zikir kepala keluarga mereka, bagaimana puasa dan kualitas puasa kepala keluarga mereka, bagaimana kepala keluarga mereka menyikapi hal-hal yang haram dan hidup dan menjalani hari-hari kehidupan di dunia yang fana ini. Istri dan anak-anak kita akan melihat bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai, bagaimana kita melangkah. Istri dan anak-anak kita akan melihat dan mendengar apa diksi dan kata yang kita pilih ketika kita bicara, ketika kita marah, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sebuah motivasi. Semua akan melihat. Yang jadi masalah, banyak istri dan anak-anak tidak bicara, tapi ketidakbicaraan mereka, apakah mereka buta, apakah mereka tidak bisa mendengar, semua terekam dan itu berdampak besar. Makanya para ulama ketika melihat orang yang ibadahnya buruk, mereka langsung memikirkan kesian keluarga orang ini, karena keluarga dia mendapatkan contoh yang buruk dari kepala keluarganya, mendapatkan contoh yang negatif dari kepala keluarganya, dan itu punya dampak besar.
di antara niat kita adalah memperjuangkan istri dan anak-anak kita. Kita bekerja dalam rangka memperjuangkan masa depan mereka, memperjuangkan edukasi mereka, memperjuangkan pendidikan mereka, memperjuangkan kesehatan mereka. Kita ingin istri dan anak-anak kita mendapatkan gizi yang baik, sekolah yang bagus, dan masa depan yang lebih baik daripada kita. Kalau itu tujuan kita bekerja, tujuan kita berjuang, tujuan kita mencari nafkah, maka lengkapi dengan sisi spiritualis kita, sisi iman kita, dan sisi ibadah kita. Karena sisi ini tidak kalah penting, bahkan lebih penting, karena ini menyangkut akhirat dari istri dan anak-anak kita. Jangan sampai ternyata yang menginspirasi anak-anak melakukan dosa dan kemaksiatan adalah ayah mereka itu sendiri. Yang menginspirasi seorang wanita melakukan dosa adalah suami mereka sendiri. Yang menginspirasi cucu-cucu melakukan kesalahan dan kekeliruan dan jauh dari Allah adalah kakek mereka sendiri. Na'udzubillah.